Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di konten Hukama Talk ya. Konten ini sengaja saya buat karena rasa malas saya untuk menjaga penampilan di hadapan Anda ya. Karena kadang kalau syuting itu harus benar-benar menjaga penampilan ya. Nggak boleh ada belek, nggak boleh ada iler segala macam. Itu kalau syuting pakai kamera. Makanya saya buat konten Hukama Talk ini biar saya bisa bikin konten dan tanpa harus menunjukkan wajah saya di kamera. Ya lagian Anda gak penting-penting amat buat saya kan. Lagian Anda bukan siapa-siapa saya gitu. Makanya saya bikin konten ini, oke? Jadi begini. Pada Hukama Talk episode kedua ini, saya ingin bercerita, sharing dan berbagi pengalaman kenapa saya tidak lagi membenci perilaku jahat, kenapa saya tidak lagi menghinakan perilaku buruk, dan kenapa saya tidak lagi takjub dengan perbuatan baik dan perilaku baik. Ya. Sebelum saya lanjutkan konten ini, perlu digarisbawahi bahwa semua yang saya ucapkan di sini adalah perspektif saya pribadi dari pengalaman saya pribadi. Jadi sangat boleh Anda berbeda pendapat dengan saya, sangat boleh Anda tidak sepaham dengan saya, dan sangat boleh Anda kontra dengan pendapat saya. Karena di saat Anda memiliki pendapat yang berbeda, itu artinya Anda manusia yang memiliki intelektual dan memiliki kecerdasan. Itu artinya Anda memiliki sudut pandang mandiri dan tidak harus mengikuti pandangan orang lain. Begitu juga dengan orang-orang yang memang merasakan pengalaman yang sama dengan saya. Ya, begitu Anda setuju dengan pendapat saya, bukan artinya pendapat saya benar, tapi memang pengalaman Anda sama seperti pengalaman saya. Yang Anda rasakan sama seperti yang saya rasakan, ya. Jadi baik pro atau kontra, setuju atau tidak dengan statement saya di dalam konten ini, itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap alam dunia, ya. Israel tetap menyerang Gaza, Amerika tetap perang sama Rusia, Cina tetap perang dagang sama Amerika. Jadi benar salahnya pendapat ini, pro kontranya terhadap pendapat ini tidak merubah apapun karena Prabowo tetap jadi presiden dan Anies Baswedan tetap kalah. Oke? Jadi ini hanya sekedar hiburan, pengetahuan dan informasi yang jika berguna ya silakan ambil ilmunya, jika tidak berguna tidak usah diambil karena ngapain. Kalau ilmu yang nggak berguna bagi Anda ambil ngapain juga, oke? Jadi mohon sikapi pandangan, statement, dan pendapat saya baik-baik. Mohon sikapi dengan bijaksana, oke? Begini, baik dan buruknya seseorang, ini banyak yang tidak sadar ya bahwa sebenarnya baik dan buruknya seseorang, perbuatan benar dan salahnya seseorang, itu sama sekali tidak berkaitan dengan norma, sama sekali tidak berkaitan dengan agama, sama sekali tidak berkaitan dengan peri kemanusiaan ya. Baik dan buruknya perbuatan kita sebenarnya bergantung pada naluri kita sendiri. Contoh begini deh, sedekah baik nggak kira-kira? Oke, sedekah baik, tapi berapa banyak orang yang Anda malas ngasih uang ke orang tersebut? Contoh, ada preman yang lagi mabok, dia jadi petugas parkir, kira-kira Anda mau ngasih uang nggak kepada orang itu? Ya, kira-kira mau ngasih uang nggak kepada orang itu? Atau contoh ada pengemis yang usianya muda, tubuhnya sehat, kira-kira Anda mau ngasih uang nggak ke orang tersebut? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya, nah itu jadi pertanyaan di dalam diri saya. Kenapa ya? Saya ini sedekah, katanya sedekah atas anjuran agama, katanya sedekah itu berpahala. Tapi kenapa ya? Kok ada beberapa orang yang saya malas ngasih uang ke orang tersebut? Begitu juga menolong. Menolong itu adalah perintah agama, saling menolong sesama itu adalah ajaran agama Islam kan. Nah, tapi kok kenapa ya saya malas nolong orang lain? Kadang ada si A si B yang malas saya tolong. Seandainya orang itu mati pun gak bakal saya tolong gitu loh. Ya. Dan sebaliknya. Kita enggak berbuat jahat kepada tetangga kita enggak berbuat jahat kepada teman kita tidak mau membalas dendam perbuatan orang kepada kita. Tapi di sisi lain ada perbuatan yang orang lain lakukan kepada kita, lalu kita membalas perbuatan tersebut. Apa maknanya?
Apa maknanya? Sekali lagi saya tanya, apa maknanya? Jika perbuatan baik Anda tidak selalu dilakukan kepada setiap orang, dan jika perbuatan buruk Anda tidak selalu dicegah kepada setiap orang, lantas apa gunanya aturan agama? Saya tidak jahat kepada Anda, ya. Saya tidak membalas dendam saat disebut dukun penipu oleh Anda. Saya tidak membalas dendam saat disebut aliran sesat oleh Anda. Saya tidak membalas dendam saat disebut kafir oleh Anda. Saya tidak membalas perbuatan tersebut. Tapi begitu saya dirugikan oleh orang lain, saya ditipu, saya dihianati, saya balas habis-habisan perbuatan orang tersebut. Kenapa? Padahal Anda dan orang tersebut sama-sama berlaku jahat kepada saya. Pertanyaannya, kenapa dia saya balas sedangkan Anda tidak saya balas? Kenapa coba? Ya. Karena naluri, ya. Saya disebut kafir, naluri saya tidak terusik. Saya disebut musyrik, naluri saya tidak terusik. Begitu saya disebut sesat, naluri saya tidak terusik. Saya tidak terancam. 1000 orang bilang saya kafir, saya tidak masalah. Toh nggak merugikan saya. 1000 orang, bahkan satu alam dunia menyebut saya kafir pun, saya tidak rugi. Itu hanya stigma, ngapain harus saya balas? 1000 orang menyebut saya sesat, saya tidak peduli. Karena itu tidak berpengaruh kepada saya. Tapi begitu ada satu orang yang merugikan saya, akan saya balas habis-habisan karena itu mengusik naluri saya. Begitu juga saat saya berbuat baik kepada orang lain, bukan karena saya pengen pahala, tapi memang pengen aja berbuat itu, ya. Pengen aja ngasih ke orang yang membutuhkan. Tapi kalau orang yang membutuhkannya bangsat dan gak tahu diri, kadang kita malas bantu kan? Padahal sama-sama membutuhkan loh. Sama-sama membutuhkan. Ada orang yang dulu memfitnah kita, lalu dia sekarang miskin. Kira-kira mau kita bantu nggak? Kalau memang kita berbuat baik karena alasan agama, karena alasan pahala, maka seharusnya orang yang pernah memfitnah kita, orang yang pernah berlaku jahat kepada kita, itu harusnya tetap kita tolong karena perbuatan kita beralaskan agama. Alasannya agama. Saya berbuat baik karena agama. Tapi kan bukti di lapangan nggak seperti itu. Anda berbuat baik karena memang Anda ingin. Anda ngasih makan kucing, pernah nggak berharap pahala? Anda ngasih makan kucing, kucing aja yang gampang ya. Saya ambil contohnya kucing karena kucing makhluk yang paling lazim. Anda pernah gak ngasih makan kucing? Pernah. Apa yang Anda rasakan? Biasa aja kan? Anda nggak berharap pahala atau amal kan? Biasa aja karena senang aja gitu kan? Itu artinya apa? Anda berbuat baik kepada kucing tersebut itu karena naluri. Begitupun saat Anda menolong orang lain, Anda membantu orang lain, itu naluri Anda. Anda sama sekali tidak menggunakan alasan agama. Tapi alasan agama Anda munculkan agar Anda nggak rugi. Ngerti nggak? Saya sedekah. Alasan agama muncul belakangan. Anda tidak pernah, saya pengen pahala baru sedekah. Enggak. Rata-rata Anda sedekah dulu baru berharap pahala. Nggak pernah berharap pahala sebelum, nggak pernah Anda mengharapkan pahala dan amal sebelum melakukan sedekah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi Anda sedekah dulu, ngasih duit dulu ke orang lain baru berharap pahala. Maknanya apa? Maknanya Anda itu nggak mau rugi. Anda sudah ngasih ke orang lain, saya kan udah keluar duit daripada nggak dapat pahala. Saya pengen dapat pahala, makanya muncullah tendensi agama. Padahal waktu Anda ngasih duit ke orang lain, waktu Anda sedekah ke orang lain, Anda nggak terbayangkan pahala. Anda pengen ngasih aja. Tapi begitu Anda sudah mengasih uang, Anda nggak mau rugi kan? Masa udah keluar duit nggak dapat pahala? Muncullah ideologi agama, muncullah sedekah, muncullah amal, muncullah pahala, muncullah keinginan dapat balasan dan ganjaran dari Allah. Padahal saat Anda melakukan perbuatan baik, Anda tidak memiliki motif pahala sedikit pun. Anda tidak memiliki motif amal sedikit pun. Anda nggak pernah berharap pahala saat berbuat baik. Begitu Anda sudah berbuat baik, barulah muncullah perasaan pengen dapat pahala. Coba bayangkan, perasaan pengen dapat pahala itu muncul sebelum berbuat atau sesudah berbuat? Rata-rata sesudah berbuat. Kalaupun ada perasaan pengen dapat pahala muncul sebelum berbuat, ya kan? Kalau memang perasaan pengen dapat pahala itu muncul sebelum berbuat, buktinya Anda nggak berbuat baik kepada semua orang. Begitu ada orang yang pernah jahat kepada Anda, dia butuh bantuan, dia butuh duit, dia butuh pertolongan, nggak Anda bantu toh. Padahal Anda tahu kalau membantu orang tersebut Anda dapat pahala.
Meskipun Anda tahu bahwa membantu orang tersebut mendapat pahala, buktinya tetap tidak Anda bantu. Anda tetap tidak membantu orang tersebut meskipun Anda sudah tahu bahwa kalau Anda membantu orang tersebut, Anda akan dapat pahala. Buktinya kan tidak Anda bantu. Itu artinya apa? Itu artinya kegiatan menolong orang lain, berbakti, berderma, sedekah, zakat, dan sejenisnya itu naluri. Itu naluri Anda. Ya, itu naluri Anda sebenarnya. Tapi terkadang kita, aturan agama ya, bukan kita, aturan agama terkadang dibuat agar kita tetap berada pada fitrah dan naluri kita sebagai manusia. Sedekah biasanya keluar saat kita pengen ngasih uang ke orang lain, saat kita pengen bantu orang lain, saat kita pengen ngasih duit ke orang lain. Sedekah. Tapi zakat, kadang kita merasa berat untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Agama memerintahkan kita berzakat, kenapa? Agar kita tidak kehilangan naluri kita sebagai manusia. Agar kita tidak menjadi binatang. Naluri manusia itu ingin berbagi, ingin memberi. Terlepas besar kecil memberi dan berbaginya. Nah, kalau Anda tidak berbagi sama sekali, tidak memberi sama sekali, Anda akan kehilangan sisi manusiawi Anda. Anda kehilangan jati diri Anda sebagai manusia. Anda kehilangan rasa Anda sebagai manusia. Nah, agar Anda tetap memiliki perasaan, pikiran, naluri Anda sebagai manusia, maka agama menciptakan aturan zakat untuk saling menolong. Baik Anda ridho maupun tidak ridho, Anda rela maupun tidak rela, zakat itu harus dikeluarkan. Ya, kalau sedekah kan dikeluarkan saat Anda rela ya. Tapi zakat, Anda rela atau tidak rela itu wajib untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena zakat bulanan, zakat tahunan itu adalah untuk menjaga naluri Anda sebagai manusia. Pernah nggak Anda kehilangan naluri Anda sebagai manusia? Pernah nggak kira-kira? Pernah. Coba bayangkan saat Anda capek banget kerja, Anda mati-matian kerja ngumpulin duit, Anda pelit, Anda nggak keluarin duit, kumpulin aja duit. Capek kan? Capek kan? Resah dan gelisah kan? Tertekan kan? Lelah kan? Nah, saat tertekan, lelah, gelisah, capek tersebut, Anda kehilangan naluri kebahagiaan Anda kehilangan kesenangan, kenikmatan, kedamaian hidup. Sehingga Anda kehilangan naluri diri Anda sebagai manusia, dan Anda merasakan bahwa Anda ini seperti robot, seperti bukan manusia. Ya. Sehingga agar naluri manusia Anda tetap terjaga, Anda harus zakat. Agama memerintahkan berbuat baik. Agama memerintahkan berbagi. Agama memerintahkan berderma dan sejenisnya, ya. Rokok dulu bentar. Begitu. Meskipun agama menciptakan aturan-aturan untuk berbuat baik, tapi sebenarnya mayoritas kebaikan yang Anda lakukan itu bukan atas dasar agama, bukan beralaskan agama. Alasannya bukan agama, dasarnya bukan agama. Coba bayangkan, berapa banyak Anda berbuat baik kepada orang lain? Pernah enggak motif berbuat baik tersebut karena agama? Pernah. Tapi berapa banyak? Kebanyakan Anda berbuat baik karena memang ingin berbuat baik. Kebanyakan Anda menolong karena memang ingin menolong. Kebanyakan Anda berbagi karena memang ingin berbagi. Kebanyakan Anda membantu karena memang ingin membantu. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Anda menggunakan alasan agama. Misalkan ya, ada orang yang datang kepada Anda, ya. Orang tersebut minta uang. Anda nggak mau kasih, tapi begitu tidak dikasih, dia nggak pulang-pulang. Mengganggu aktivitas Anda. Mau Anda usir kan bingung ya. Akhirnya Anda kasih duit ke orang tersebut. Ya 100.000, 200.000 biar orang itu pulang. Nah, pada kondisi tersebut, Anda sebenarnya tidak rela untuk ngasih uang. Anda terpaksa untuk ngasih uang kepada orang tersebut. Tapi Anda menggunakan alasan agama. Anggap aja sedekah. Biar apa?
Biar apa kira-kira? Biar Anda nggak nyesek. Karena begitu Anda nggak ridho ngasih uang kepada orang lain, lalu uangnya sudah dikeluarkan, dikasih ke orang tersebut, biasanya Anda mencak-mencak, Anda menggerutu dan lain sebagainya. Nah, disinilah agama memainkan perannya. Begitu ada orang datang ke rumah Anda, dia pinjam uang, nggak dikasih, tapi dia nggak balik-balik, sampai malam dia masih diam di rumah Anda, akhirnya kan Anda kasih uang buat ongkos agar orang itu balik. Ya. Nah, pada saat itu Anda menggunakan alasan agama, anggap aja sedekah. Menggunakan alasan agama biar apa? Biar nggak nyesek, biar nggak menggerutu kan. Nah, jadi orang berbuat baik atas dasar agama, atas alasan agama itu memang ada, tapi kejadiannya nggak banyak. Kebanyakan hidup kita berbuat baik atas alasan naluri, karena memang kita ingin berbuat baik, karena memang kita ingin menolong. Jarang sekali kita menggunakan alasan agama untuk berbuat baik. Karena berbuat baik, menolong, rata-rata kita lakukan karena memang kita ingin. Karena memang kita ingin melakukan itu. Kita nggak pernah terpikir pahala, nggak pernah terpikir amal. Dan baru terpikir pahala setelah perbuatan baiknya dilakukan. Karena naluri manusia nggak mau rugi. Nggak mau rugi naluri manusia. Contoh naluri manusia yang nggak mau rugi, misalkan kebangun jam 3 pagi. Daripada gabut, mending tahajud. Padahal dia nggak niat tahajud, tapi daripada gabut mending tahajud. Itulah naluri manusia, biar gak rugi. Ada nenek-nenek lumpuh di pinggir jalan, Anda kasih duit. Waktu ngasih duit Anda nggak pakai alasan amal, nggak pakai alasan pahala. Anda murni ngasih duit ke nenek-nenek tersebut karena kasihan. Tapi begitu uangnya sudah diberikan kepada nenek-nenek tersebut, muncullah ideologi, muncullah di dalam otak Anda pahala, amal, balasan dari Allah. Munculnya kapan? Setelah perbuatan baiknya dilakukan. Kenapa? Karena Anda nggak mau kan keluar duit tapi nggak dapat pahala. Nah, makanya begitu sudah keluar duit, Anda mengiming-iming diri Anda sendiri dengan pahala. Anda mengiming-iming diri Anda sendiri dengan surga. Anda mengiming-iming diri Anda sendiri dengan balasan dari Allah. Padahal waktu menolongnya Anda nggak kebayang balasan, nggak kebayang surga, nggak kebayang pahala. Memang Anda pengen ngasih, pengen nolong karena kasihan. Coba pikirkan baik-baik. Coba tafakur. Coba renungkan, benar nggak yang saya ucapkan? Ya. Begitu juga saat berbuat jahat. Anda tidak berbuat jahat kepada orang lain, bukan karena agama sebenarnya. Anda nggak berbuat jahat kepada tetangga bukan karena agama. Anda nggak berbuat jahat kepada saudara bukan karena agama. Ya, bukan karena agama sebenarnya. Karena memang Anda nggak mau berbuat jahat. Tapi dalam suatu keadaan saat ada orang jahat kepada Anda pengen membalas kejahatan tersebut kan? Dendam kan? Ingin membayar dendam kan? Aturan agama Anda buang kan? Yang dibilang oleh agama jangan dendam, jangan membalas keburukan dengan keburukan, Anda buang kan? Anda tetap membalas perilaku orang tersebut kan? Itu artinya apa? Baik dan buruk perilaku Anda sebenarnya, mayoritas perilaku buruk dan mayoritas perilaku baik Anda itu selalu bergantung pada naluri Anda. Anda dihianati oleh kawan Anda balas kan? Anda dihianati oleh bos Anda balas kan? Anda dihianati oleh murid Anda balas. Saya dihianati oleh teman-teman saya balas habis-habisan. Padahal saya tahu di dalam agama saya tidak boleh membalas perbuatan tersebut. Tapi naluri saya tidak mau menerima itu, tetap saya balas orang-orang yang jahat kepada saya. Akhirnya apa? Akhirnya saya membalas keburukan dengan keburukan. Karena naluri saya tidak menerima itu. Jadi Anda yang saat ini tidak melakukan kejahatan, sebenarnya Anda bukan orang baik. Tapi naluri Anda belum tersentuh untuk berbuat jahat. Suatu saat rumah Anda dirampok oleh saudara Anda, warisan Anda direbut, keluarga Anda disiksa, keluarga Anda disakiti oleh saudara Anda, saya yakin Anda akan membalas. Keluarga anak Anda dibully sampai lumpuh, pasti Anda lapor polisi karena ingin dapat balasan. Ya.
Rumah Anda dirampok oleh keluarga Anda. Pasti Anda lapor polisi karena ingin membalas. Ya, duit Anda dicuri, pasti Anda lapor polisi karena ingin membalas. Itu artinya apa? Selama ini Anda tidak berbuat jahat, selama ini Anda tidak berbuat buruk, selama ini Anda tidak membalas dendam, karena memang naluri Anda belum tersentuh, belum terusik. Suatu saat jika ada kejadian yang mengusik naluri rimba Anda, suatu saat jika ada kejadian yang mengusik naluri harimau Anda, suatu saat jika ada kejadian yang mengusik naluri rasa aman Anda, suatu saat jika ada yang mengusik naluri gelap Anda, maka Anda akan membalas perbuatan orang yang mengusik naluri Anda tersebut. Jadi, saya tidak pernah takjub jika ada orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena dia baik bukan alasannya agama, bukan, karena memang nalurinya seperti itu. Begitu juga kalau ada orang jahat. Saya tidak pernah benci kepada orang jahat, karena memang nalurinya mayoritasnya naluri gelap, naluri hewannya muncul. Begitu ada orang yang berbuat zolim, ya berarti naluri zolim dia kuat. Begitu orang ada yang berbuat licik dan hianat, berarti naluri licik dan hianat dia yang kuat. Nah, naluri ini tercipta dari pengalaman hidup, dari pendidikan, dari track record, bagaimana orang tua Anda mendidik Anda, bagaimana guru Anda mendidik Anda, bagaimana lingkungan mendidik Anda, dan bagaimana teman-teman Anda mendidik Anda. Ya, naluri itu bisa condong ke naluri baik, bisa condong ke naluri buruk. Itu semua tergantung apa yang Anda dengar, tergantung apa yang Anda lihat, tergantung apa yang Anda rasakan. Orang yang tinggal di lingkungan yang keluarganya baik, ibu bapaknya harmonis, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan di dalam keluarga besarnya, orang-orang tersebut cenderung memiliki naluri baik. Beda dengan orang-orang yang hidup di jalanan. Mereka melihat perkelahian, mereka melihat perselisihan, mereka melihat pertikaian, mereka mendengar cekcok, mereka mendengar orang yang berkelahi, mereka mendengar orang yang berantem, mereka melihat darah, mereka melihat pertarungan, mereka melihat pukul-memukul. Maka wajar jika naluri orang tersebut lebih condong ke naluri hewan, lebih condong nalurinya ke naluri agresif. Wajar, ya. Dan di saat naluri kita lebih condong kepada naluri yang baik, kita jangan menjustifikasi orang yang nalurinya lebih condong ke naluri yang jahat. Kenapa? Karena kita nggak tahu pengalaman hidup dia sepahit apa. Beruntung kita yang nalurinya condong ke naluri baik, pengalaman hidup kita berarti mayoritas pengalaman hidup yang positif, pengalaman hidup yang baik-baik saja, pengalaman hidup yang enjoy saja, pengalaman hidup yang aman-aman saja, ya. Dan saat ada orang yang berbuat jahat, berarti memang pengalaman hidup mereka, track record mereka, rekam jejak mereka, kehidupan mereka diwarnai hal-hal yang negatif. Maka sejak saat itu saya berpikir bahwa perbuatan baik dan buruk itu sebenarnya merupakan naluri alami yang ada di dalam diri manusia, naluri yang terbentuk dari bagaimana cara dirinya hidup, naluri yang terbentuk dari bagaimana dia menjalani hidup, naluri yang terbentuk dari berbagai macam pengalaman yang dia rasakan. Sejak saat itu saya bisa memaklumi orang yang jahat, ya. Tapi tetap kalau orang jahatnya mengusik hidup saya, tetap akan saya balas, tetap akan saya bantai, tetap akan saya habiskan, tetap akan saya hancurkan. Kenapa? Karena saya juga punya naluri jahat loh. Saya juga punya naluri kejam, saya juga punya naluri rimba, saya juga punya naluri psikopat.
sama seperti Anda, ya. Gitu. Jadi begitu ada orang lain yang berbuat jahat, saya tidak pernah menjudge orang tersebut, karena saya meyakini bahwa orang jahat tersebut pasti hidupnya gelap, pasti hidupnya kurang bahagia, pasti hidupnya penuh dengan hal negatif, pasti hidupnya penuh dengan penderitaan, sehingga dirinya, psikologinya, mentalnya terbentuk menjadi mental penjahat, sehingga psikologinya terbentuk menjadi psikologi psikopat, sehingga pikiran, akalnya, hatinya, perasaannya terbentuk menjadi gelap, karena memang pengalaman hidup dia sangat pedih dan sangat perih. Maka wajar jika hidup yang perih tersebut membentuk dia sebagai manusia yang cenderung lebih kejam dari kita. Wajar, ya. Kendati demikian, saat saya mewajarkan orang berbuat jahat, saya anggap orang berbuat jahat itu wajar, saya anggap orang berkhianat itu wajar. Meski saya memiliki pandangan seperti itu, saya juga meminta Anda wajar kalau saya membalas dendam. Saya memaklumi Anda begitu Anda berbuat jahat kepada saya. Saya memaklumi Anda saat Anda berkhianat kepada saya. Saya memaklumi Anda saat Anda menusuk saya dari belakang. Saya memaklumi itu. Tapi tolong maklumi juga kalau saya membalas dendam. Maklumi juga kalau saya meluapkan dendam saya kepada diri Anda. Maklumi juga kalau saya menyerang balik. Maklumi juga kalau saya menghancurkan Anda seperti Anda menghancurkan saya. Ya, karena apa? Yang punya naluri gelap bukan hanya Anda, yang punya pengalaman hidup yang sedih, yang punya pengalaman hidup yang menderita bukan hanya Anda. Jadi, saya minta Anda memaklumi perbuatan saya seandainya saya melakukan tindakan balas dendam kepada Anda. Karena seperti Anda, saya juga punya naluri gelap. Karena sama seperti Anda, saya juga bisa membalas dendam. Karena sama seperti Anda, saya juga akan agresif saat naluri saya diusik. Begitu, ya. Jadi, baik dan buruknya seseorang itu jarang sekali menggunakan alasan agama. Jarang sekali orang yang berbuat baik karena agama. Jarang sekali orang yang meninggalkan perbuatan buruk karena agama. Jarang sekali. Ya. Kebanyakan orang berbuat baik ya karena memang dia pengen berbuat baik. Kebanyakan orang berbuat jahat karena memang dia merasa perlu berbuat itu. Begitu, ya. Intinya begitu Anda memahami apa yang saya ucapkan, begitu Anda memahami bahwa perbuatan baik dan buruk seseorang sumbernya adalah naluri diri orang tersebut, maka di saat itu juga Anda harus paham. Anda harus paham betul-betul bahwa orang-orang di sekitar Anda memiliki rekam jejak. Gimana, Pak? 18B. Oh, kurang tahu, Pak. 18B. Coba tanya ke satpam, Pak. Takutnya sebelah sana. Ada Gojek yang nanya alamat. Lanjut, ya. Nah, di saat Anda memahami apa yang saya ucapkan di konten ini, di saat Anda memahami bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk seseorang dominan, ya, lebih dominan bergantung pada naluri orang tersebut, maka di saat yang sama Anda harus meneliti rekam jejak orang-orang di sekitar Anda. Anda harus teliti dan cermat di dalam memahami rekam jejak teman-teman Anda. Anda harus hati-hati di dalam memilih teman. Anda harus pilih-pilih di dalam memilih lingkungan, circle pertemanan, lingkungan tempat kerja, dan sejenisnya. Karena apa? Karena jika Anda
berada di lingkungan psikopat, kemungkinan besar Anda akan mati. Karena jika Anda berada di lingkungan pembunuh, kemungkinan besar Anda akan dibunuh. Oleh karena itu, seperti yang kita pahami bahwa neraka dan surganya seseorang tergantung kepada temannya. Itu sabda Nabi Muhammad ya. Surga dan nerakanya seorang hamba tergantung pada temannya. Jadi, Anda harus benar-benar meneliti siapa teman-teman Anda. Anda harus benar-benar cerdik dan cermat siapa yang ada di sekitar Anda. Di saat Anda memutuskan berteman dengan orang yang memiliki rekam hidup yang gelap, di saat Anda memutuskan berteman dengan seseorang yang memiliki rekam jejak yang kelam, di saat Anda memutuskan berteman dengan seseorang dengan lingkungan yang nalurinya gelap, maka di saat yang sama Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk membalas dendam. Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk menyerang. Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk mengeksekusi orang tersebut. Ya. Saya tahu saya bergaul dengan banyak lingkungan. Saya tahu saya berteman dengan banyak orang. Dan saya paham betul siapa saja yang menjadi teman saya. Di saat saya berteman dengan seorang pembunuh, maka saya sudah sepenuhnya siap jika suatu saat saya harus membunuh orang tersebut. Jika saya berteman dengan orang yang baik, maka saya sudah sepenuhnya siap untuk membalas kebaikan orang tersebut. Jika saya berteman dengan orang yang paham agama, maka saya sudah siap untuk mengimbangi pemikiran orang beragama tersebut. Jika saya berteman dengan orang yang memiliki naluri kebaikan yang kuat, maka saya sudah siap untuk membalas kebaikan orang tersebut. Jika saya berteman dengan orang yang naluri kebaikannya sangat kuat, maka saya sudah bersiap untuk membalas budi kepada orang tersebut. Dan jika saya berteman dengan seseorang yang memiliki naluri binatang, maka saya sudah bersiap bertindak sebagai iblis di hadapan orang tersebut. Jadi, pelajari teman Anda, pelajari lingkungan Anda, jangan sampai seorang kelinci berteman dengan harimau. Karena ya sudah pasti, jika ada kelinci berteman dengan harimau, mustahil kelinci tersebut yang memakan harimau. Yang ada kelinci tersebut yang dimakan oleh harimau. Sekian, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.